Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reshi Abdul Ghani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Alicia Widiasari dengan NPM 0392241447 dari kelas GKC. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosial Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam menerapkan scaffolding saat PPL kemarin, yaitu di kelas 3 pada mata pelajaran IPAS. Baik, pengalaman ini saya ambil ketika saya sedang melakukan praktik pembelajaran terbimbing saat PPL di SDN Panaragan 1. Saat itu saya mengajar di kelas 3, yaitu pada mata pelajaran IPAS terkait materi simbiosis. Dalam proses pembelajarannya terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami jenis-jenis simbiosis beserta dalam memberikan contoh dari ketiga jenis simbiosis tersebut, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dalam proses pembelajarannya, saya membagi 3 kelompok di kelas 3 tersebut, yaitu terdapat kelompok pertama, yaitu dengan kriteria yang dimana peserta didik itu dapat mengenal konsep simbiosis secara mahir. Lalu kelompok kedua, terdapat peserta didik yang sudah mengenal konsep simbiosis namun perlu bantuan lagi, yaitu dengan sedikit penjelasan tambahan. Lalu kelompok ketiga, yaitu peserta didik yang sulit memahami konsep simbiosis. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa peserta didik yang dari kelompok 2 dan 3 yang masih kesulitan dalam memahami perbedaan antara ketiga jenis simbiosis. Nah, jadi mereka bingung membedakan antara simbiosis mutualisme, antara simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Berangkat dari keadaan tersebut, saya menggunakan scaffolding dari pembelajaran simbiosis tersebut. Nah, scaffolding itu bertujuan untuk yang pertama, membantu peserta didik agar mampu memahami jenis-jenis simbiosis. Lalu juga membantu peserta didik untuk dapat memberikan contoh dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Lalu bagaimana langkah-langkah scaffolding yang saya terapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Yaitu pertama, saya memberikan pengenalan konsep atau modeling, dimana saya memberikan beberapa gambar, yaitu dengan media ajar namanya papan simbiosis. Nah, di situ saya membuat media ajar papan simbiosis yang dikelompokkan menjadi 3 jenis simbiosis tersebut. Ada kolom untuk mutualisme, kolom komensalisme, dan kolom parasitisme. Nah, dengan media ajar tersebut saya menjelaskan pada peserta didik yang mana saja sih yang termasuk contoh simbiosis mutualisme. Nah, di situ ada gambar-gambar interaksi antara makhluk hidupnya. Contohnya terdapat gambar lebah yang menghisap nektar dari bunga. Nah, dari situ saya menjelaskan kalau itu tuh termasuk salah satu contoh simbiosis mutualisme. Lalu ada gambar, misalkan gambar bulung jalak yang bertengger pada kerbau. Nah, itu salah satu termasuk dari contoh komensalisme. Lalu juga ada benalu yang ada di pohon mangga. Nah, itu merupakan salah satu jenis contoh dari jenis simbiosis parasitisme. Nah, selain itu sambil membawa media ajar tersebut, saya juga menjelaskan dengan cara menceritakan secara singkat gitu ya. Contohnya ini kan ada gambar lebah anak-anak gitu. Nah, kalian bisa lihat gak ini lebahnya sedang apa sih gitu. Oke, baik, jadi lebah tersebut sedang menghisap nektar dari bunga. Nah, kenapa menurut kalian tuh siapa sih yang
menguntungkan di sini gitu? Apakah ada yang dirugikan dari interaksi antara lebah dan bunga gitu? Saya sambil menceritakan atau bercerita secara singkat gitu. Nah, nanti anak-anak tuh akan mempunyai gambaran dan bisa menjawabnya. Jadi mereka rata-rata menjawab kalau lebah dan bunga itu merupakan simbiosis mutualisme. Terus juga contohnya tadi gambar burung jalak dan kerbau, saya menjelaskannya kira-kira tuh siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, dan mengapa disebut komensalisme seperti itu, dengan menggunakan media ajar dan secara bercerita singkat. Setelah memberikan pemahaman secara konsep, saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mahir, sedang, dan yang masih kesulitan. Masing-masing kelompok diberikan LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikut LKPD-nya saya lampirkan di slide. Nah, untuk kelompok yang mahir diberikan LKPD dengan instruksi memberikan contoh dari ketiga simbiosis. Lalu yang kelompok sedang diinstruksikan untuk mengenali perbedaan antara simbiosis. Lalu yang kelompok sulit itu diberikan instruksi untuk dapat menyebutkan minimal satu saja dari masing-masing jenis simbiosis. Setelah mengisi LKPD, saya memberikan games, yaitu games mencocokkan kartu simbiosis. Bagaimana cara mainnya? Yaitu peserta didik yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok ini, mereka akan beradu atau bersaing secara cepat dan tepat untuk mencocokkan kartu simbiosis. Berikut ini cuplikan dari videonya. Nah, di sini dari hasil games ini terlihat ya, sudah tampak bahwa kelompok 1 atau kelompok mahir memang paling unggul dalam mencocokkan secara tepat kartu simbiosis tersebut. Lalu untuk kelompok ketiga atau kelompok yang dirasa masih sulit itu terdapat peningkatan dalam menjawab kartu soal tersebut. Setelah bermain games, saya memberikan tes evaluasi secara mandiri, lalu juga melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja sih yang dapat kalian pelajari dari materi simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup hari ini. Baik, untuk kesimpulannya, dalam materi simbiosis pada mata pelajaran IPA kelas 3 ternyata dapat diberikan scaffolding, yaitu dengan pemberian gambar atau dengan menceritakan secara singkat saja bagaimana sih hubungan antara makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu. Nah, dapat terlihat dari hasilnya terdapat peningkatan dari yang mereka tidak tahu apa itu simbiosis setelah diberi media ajar, yaitu berupa gambar-gambar dan juga games mencocokkan kartu, mereka menjadi tahu apa itu simbiosis, jenis-jenisnya, dan juga bisa contohnya. Pendekatan ZPD dan scaffolding ini membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka, sehingga dukungannya diberikan sesuai kebutuhan dan bertujuan untuk mendorong kemandirian belajar. Baik, sekian saja pemaparan hasil pengalaman saya mengenai pemberian scaffolding saat PPL. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.